menjadi Kristen itu tidak sekedar kita hanya ke gereja. Setuju saya katakan ini? Hal yang paling penting kalau kita menjadi Kristen itu Tuhan ingin kita mewakilkan dirinya ke dunia ini. Ingat, kita mewakili Tuhan di dunia ini. Itulah kekristenan. Nah, untuk menjadi wakil Tuhan di dunia ini tidak hanya sekedar kita menyatakan diri kemana-mana bahwa aku orang Kristen, aku pengikut Yesus, tidak. Tetapi mewakili Yesus. Cuma satu yang Tuhan ingin, hidup kita punya dampak enggak ke orang lain. Bisa berkata amin? Kalau kita mengaku Kristen tapi kita tidak berdampak untuk yang lain, maaf, kita hanya sekedar beragama Kristen. Kita nggak usah menghitung tahun-tahun yang sudah kita lewati, terlalu jauh. Hari ini ada dampak apa untuk orang-orang di sekitar kita? Karena bersama istri dan beberapa anak-anak kami hidup di Papua, maka gampang sekali untuk mengerti ilustrasi berdampak atau tidak. Bandingkan hidup kita dengan yang namanya nyamuk. Jangan tersinggung ya. Aku ini dokter, kok dikatakan seperti nyamuk? Jangan tersinggung. Kenapa saya ambil contoh? Bandingkan hidup kita dengan nyamuk. Kalau di Jakarta sulit orang berpikir tentang malaria. 2 hari yang lalu kami, orang-orang di Papua, dapat berita bagus dari Australia. Ya, waktu itu saya lagi nonton, lalu ada berita bahwa seorang ilmuwan di Australia menemukan suatu obat baru untuk menangkal malaria. Wah, saya langsung beritahu tim yang lain, ada harapan. Karena selama kami tinggal di Papua, sudah 21 tahun ini, sudah 8 orang guru kami yang meninggal, tim kami meninggal gara-gara malaria. Itu pembunuh tertinggi di Papua. Anak-anak kami sudah banyak yang meninggal gara-gara malaria. Teman-teman pendeta sudah berapa yang meninggal gara-gara malaria. Nah, waktu dengar itu 2 hari yang lalu, kami bersyukur ada harapan. Cuma belum tahu apa nama obat itu, baru ditemukan oleh seorang ilmuwan di Australia. Nah, kalau di Jakarta, demam berdarah. Oke, demam berdarah. Saudara pernah perhatikan nyamuk yang umur hidupnya jauh lebih pendek dari umur hidup kita? Betul? Lalu nyamuk itu radius hidupnya tidak bisa sejauh kita hidup. Yang tinggal di apartemen lantai berapa ya? Saya belum tahu hitung tepat. Lantai berapa nyamuk itu baru bisa sampai ke situ. Di atas itu nyamuk nggak nyampe. Lantai berapa kira-kira? 10 masih bisa kok. 10 nggak bisa kali ya. 10 nggak bisa. Ayo, lantai berapa yang masih ada nyamuknya di apartemen saudara? Oke lah, ngomong aja 10 sudah. Oke. Nah, bayangkan nyamuk itu nggak akan bisa terbang lebih tinggi daripada itu. Kalau orang Jakarta saya pakai ilustrasi begini. Percaya, nyamuk Blok M nggak akan bisa terbang sampai ke Pasar Baru, kecuali dia naik angkot. Ngerti maksudnya? Nah, ruang radius hidup yang begitu pendek, umur nyamuk yang jauh lebih pendek dari umur kita. Yang ketiga, kalau nyamuk itu nempel ke hidup orang yang jutaan kali lebih besar dari tubuhnya, dan di dalam nyamuk itu ada virus demam berdarah. Ayo, siapa pernah ngukur, pernah ngitung nyamuk itu kalau nempel tubuh kita itu paling lama itu berapa menit? Kayak seperti nggak pendidik nyamuk saja. Kalau nempel itu berapa menit kira-kira? Nggak sampai 1 menit, ngawur aja. Kalau sampai kita gigit nyamuk menit itu kulit badak namanya. Maaf, jangan marah.
Bayangkan nyamuk yang nempel cuma sekian detik, saudara. Karena begitu rasa gatal kita goyang, dia terbang. Tapi dalam hidupnya, dalam tubuhnya ada virus demam berdarah atau malaria. Orang yang segede kita bisa KO, bahkan yang mati sudah banyak. Ngerti ilustrasi ini? Nah, saudara dan saya berapa puluh tahun hidup kita. Saya nggak tahu di ruangan ini siapa yang paling tua umurnya. Umur berapa Om? Kalau saya lihat paling tua di depannya. Umur berapa? Umur berapa Om? Saya tanya saja. 8 berapa? 85. Ada yang lebih tua dari sini. Nah, bayangkan nyamuk itu kan cuma hitungan hari. Jangan sampai ada nyamuk umur 85 tahun. Wih, menakutkan. Kita bisa kemana-mana, mau jalan kaki, naik motor, naik busway, naik apa saja, pesawat. Lalu kita ini kalau nempel ke hidup orang, kalau interaksi ke hidup orang, ayo, siapa pernah ngitungi rekor chatting berapa jam? Entah BBM atau di Facebook atau chatting itu, siapa pernah ngitung rekornya berapa jam? Nyamuk yang cuma sekian detik, hidup yang cuma sekian hari, radius jangkauannya nggak seluas itu, tapi nempel ke hidup orang langsung berdampak. Percayakah dalam diri kita masing-masing ada virus Injil? Oh enggak, amin. Percaya tidak dalam hidup kita ada virus Injil? Loh, ini Kristen bukan saya tanya kok nggak jawab. Lihat, semua dokter akan mengetahui orang itu sehat atau tidak. Bukan diperiksa hidungnya, perutnya, darahnya. Betul? Sebab di dalam darah itu ada kehidupan. Dan di situ juga sarang penyakit atau sarang yang benar istilahnya. Sudah berapa kali saudara dan saya makan, minum tubuh dan darah Yesus? Kalau sebentar kita akan ditransfusi oleh darah Yesus. Ada virus apa di dalam darah Yesus? Kalau saya katakan yang positif, betul tidak? Loh, saya tanya iya atau tidak? Nah, seharusnya kita yang sudah sekian kali melakukan perjamuan kudus. Nah, ini yang kita harus tanya dampaknya. Impact hidup kita ke orang lain yang kita sering nempel itu. Interaksi, chatting, telepon, ketemu makan siang, ketemu makan malam, atau karena bisnis, atau karena apa saja. Waktu kita interaksi dengan orang-orang itu, kena nggak dampak? Inilah masalah kekristenan yang paling besar. Kita belum membawa dampak. Mengapa tidak bisa membawa dampak? Mari kita lihat beberapa ayat. Lukas, Injil Lukas pasal yang kelima. Injil Lukas pasal yang kelima. Mulai ayat 1, judulnya menarik sekali. Penjala ikan menjadi penjala manusia. Amin. Penjala ikan menjadi penjala manusia. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret. Genesaret Galilea itu sama artinya. Genesaret itu bahasa Ibrani, artinya harpa. Karena Danau Galilea kalau dilihat dari udara seperti harpa. Sedang orang banyak mengerumuni dia, hendak mendengarkan firman Tuhan. Saudara, pertama kali Roh Kudus memberikan saya pewahyuan ini, itu menarik sekali. Saya sebagai seorang hamba Tuhan, saya ini selalu belajar dari banyak teman-teman hamba Tuhan yang lain. Kemarin dalam perjalanan dijemput saudara, ada teman lalu jajak keliling dulu. Maka sepanjang perjalanan itu saya mendengar khotbahnya Bapak Pendeta Erastus Sabtono.
Hari-hari ini saya banyak belajar dari hamba Tuhan yang satu. Yang kemarin itu saya belajar hal baru dari Pak Erastus. Dia mengupas ternyata di surga itu ada masalah juga. Oh iya, menarik bukan? Nah itu luar biasa. Sambil berjalan di mobil sekian jam, kami jadi diskusi. Nah saya ini suka mengumpulkan khotbah-khotbah pelajaran dari hamba Tuhan yang lain. Saya suka baca buku juga untuk saya belajar. Nah yang menarik, Lukas ini aneh. Berkali-kali kita akan menemukan kalimat yang sama. Yesus mengajar, Yesus berbicara tentang firman Tuhan. Orang banyak mendengar dia. Tapi aneh, Lukas tidak menulis khotbahnya apa Yesus Tuhan itu. Ya, yang penting buat saya sebagai hamba Tuhan, saya itu ingin tahu dia itu ngajar apa supaya saya bisa belajar lagi. Ternyata di seluruh Injil Lukas sedikit sekali Lukas merekam khotbahnya Tuhan Yesus. Sebab yang Lukas rekam yang terbanyak 99% kalau saya itu yang dibuat oleh Tuhan Yesus, bukan yang dikhotbahkan Tuhan Yesus. Kira-kira saudara tahu maksud Lukas menulis seperti ini? Nah, gereja sekarang kebanyakan khotbah. Di gereja terlalu banyak orang pintar. Ada master teologi, ada dokter teologi. Tidak salah. Tapi mana perbuatan kita? Saya tertarik waktu baca warta gereja saudara. Sedang urus panti asuhan di daerah mana? Saya lihat bukan. Di mana itu? Di mana Pak Gembala panti asuhan di mana? Coba. Bintaro, Rumah Anugerah di Pondok Aren Bintaro. Saya ulangi lagi. Kehadiran gereja tidak ditentukan siapa yang khotbah, berapa panjang khotbahnya, tentang apa khotbah. Sebagaimana Lukas menuliskan, bukan khotbahnya, tapi dampak keluar kebaktian kita, di luar kita. Kita punya dampak apa ke masyarakat? Ayo lihat ayat 2. Lukas nggak nulis khotbah. Ia melihat 2 perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalan. Oke, nanti baca sendiri di rumah. Jadi yang ditulis bukan khotbahnya Tuhan Yesus, tapi perbuatan. Maka itu saya tanya lagi. Siapapun profesi, apapun profesi saudara, asal bukan maling saja ya. Dengar, apapun profesi saudara, sudah ada dampak belum? Dalam hati saudara jawab, bohong Tuhan tahu ya. Betul? Bohong Tuhan tahu. Ini menarik sekali saudara. Jadi dia tidak menuliskan apa yang dikhotbahkan, tapi apa yang dibuat. Kita lihat lanjut. Lukas 7 ayat 1 ya. Setelah Yesus selesai berbicara, bicara gosip atau ngajar? Ayo gosip atau ngajar? Berbicara itu pasti ngajar. Nah ini contohnya lagi, Lukas tidak menuliskan apa yang dibicarakan atau diajarkan. Setelah Yesus selesai berbicara di depan orang banyak, masuklah ia ke Kapernaum. Di situ ada seorang perwira yang mempunyai seorang hamba. Saya nggak usah baca selanjutnya. Jadi khotbahnya nggak ditulis. Yang ditulis apa yang dibuat oleh Tuhan Yesus. Anggap. Terus ayat 11 masih Lukas 7. Kemudian Yesus pergi ke suatu kota yang bernama Nain. Murid-muridnya pergi bersama-sama dengan dia, dan juga orang apa? Banyak menyertai dia berbondong-bondong. Ngajar lagi.
Nggak mungkin cuma jalan nganggur gitu saja, tidak. Tapi nggak ditulis. Setelah ia dekat pintu gerbang kota, ada orang mati diusung keluar. Saya nggak baca, nanti baca selanjutnya. Ditulis yang dia buat, bukan yang dia ajar atau khotbah. Ya, Lukas 19. Ayat 1, Lukas 19. Maaf, saya salah buka. Yesus masuk ke kota Yeriko. Nggak ada tulisan dia ngajar atau apa, tapi kita percaya dia ngajar. Masuk, nggak mungkin cuma masuk itu saja. Dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Sakeus, kepala pemungut cukai. Dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas. Saya stop dulu. Kalau kita baca ayat ini, berarti Sakeus sudah pernah ketemu Tuhan Yesus atau belum? Sakeus sudah pernah ketemu Tuhan Yesus atau belum? Belum. Berarti Tuhan Yesus pernah tahu nggak nama Sakeus sebelumnya? Belum. Oke. Ayo kalau kita jadi Sakeus. Sakeus ingin jumpa Yesus dan mereka dua nggak pernah ketemu. Saya pakai kata ini. Waktu itu kita lagi bertengger di sebuah danau. Boleh nggak saya pakai kata bertengger? Ya atau tidak, cepat jawab. Ya atau kayak ayam itu bertengger. Karena kan mau ngelihat Yesus. Wah, makin dekat. Entah apa reaksi kita, mungkin oh ini tuh Yesus, oh ini tuh Yesus. Tiba-tiba Tuhan Yesus berdiri persis di bawah kita. Oke? Betul nggak? Tepat di bawah Sakeus berdiri. Tiba-tiba dia noleh ke atas, langsung manggil, Sakeus, segeralah turun. Ayo, kalau saya langsung jatuh. Karena kan kaget, dari mana dia tahu namaku? Apalagi kan dia pendek, bisa bayangkan. Lucu, bunter itu pasti belum. Maaf, jangan tersinggung. Ini logika anak-anak. Dari mana dia tahu namaku? Terus Sakeus turun, saudara. Terus ayat 6. Nah, Yesus berkata, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Lalu Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi, nah ini orang-orang beragama ini orang-orang beragama. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut. Mengikuti berita Ariel Peter Pan bebas dari penjara. Terus lalu buat acara syukuran di rumahnya. Saya sangat tertarik pernyataan Titik Puspa. Karena pernyataannya luar biasa. Titik Puspa mengharapkan Ariel bisa berkarya lebih hebat daripada sebelumnya. Saya tunjukkan pada beberapa teman saya pendeta, baca. Ingat waktu dia diadili, siapa yang berteriak-teriak setiap kali dia diadili di depan pengadilan? Maka itu kalau kita menjadi orang beragama Kristen, hobi kita cuma suka menghakimi orang. Itu orang beragama. Kaget saya mendengar pernyataan Titik Puspa. Memang Ariel pernah bersalah, kita semua pernah bersalah. Tapi dia mendorong Ariel maju. Itu saya tunjukkan kata-kata itu, saya foto, saya kirim beberapa teman pendeta lihat. Kapan kita akan mengangkat orang berdosa itu untuk berani berkarya lagi dalam hidup? Satu kata lagi yang Titik Puspa katakan, toh dia sudah menjalani hukuman manusia. Hebat. Saudara, awas kalau saudara dengar seseorang, ini jahatnya kita kan di sini. Saudara nggak pernah kenal seseorang, tapi ada teman saudara yang dirugikan oleh orang itu dengan ciri-ciri begini. Suatu hari, jujur ya, jujur, Tuhan tahu ya,
Dalam hati jawab. Suatu hari tanpa sengaja kita ketemu orang itu, yang jahat itu, yang pernah nipu teman kita. Ayo jujur, sependeta-pendetanya kita seorang pendeta, sekristen-kristennya kita seorang Kristen. Jujur kalau kita orang beragama, waktu kita ketemu orang itu, apa reaksi kita? Ayo nggak usah malu. Itu sikap kita. Apa? Menghakimi. Oh, ini tuh bajingan. Walaupun dalam hati lu ngomong. Ayo betul juga. Ada kita nggak kenal sudah. Kita pun tidak pernah dirugikan oleh orang itu. Cuma teman kita yang cerita. Itulah kejahatan kita orang Kristen. Ayo kita bertobat. Ini yang dilakukan oleh orang-orang beragama itu. Lihat ayat 7. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut katanya, hah? Kalau sebagai bahasa sehari, hah? Iya, menumpang di rumah orang berdosa. Ayo, walaupun nggak ditulis siapa ini orang-orang, tapi saudara tahu nggak siapa ini kira-kira orang-orang? Orang Farisi, ahli Taurat itu, orang-orang beragama, tokoh-tokoh agama itu. Maka itu saya sering berkata kepada banyak orang dalam masalah misi penginjilan. Jujur, kita harus malu. Kelompok-kelompok narkoba jauh lebih gampang memenangkan jiwa daripada orang Kristen. Ngerti maksud itu? Karena saya terlibat dengan mereka. Kalau ada pendatang baru, walaupun sudah kurus kering, oh pasti AIDS ini dari matanya kelihatan semua. Tapi mereka yang sudah ada di situ lebih dulu, nggak pernah minta yang baru mengisi formulir dulu. Katakan amin. Lo betul tidak? Nggak diteliti. Kamu tuh makan yang jenis apa? Narkoba. Terus sudah berapa lama kamu kurus kayak gini? Sudah berapa lama? Sudah periksa dokter? Belum ada surat dokternya. Mereka tidak pernah menanyakan sedetil itu. Begitu ada pendatang baru, langsung mereka terima. Walaupun nggak ada kata-kata, tapi ini yang hati mereka. Ayo gabung, kita senasib. Itu yang saya kagum. Tapi seringkali orang beragama Kristen menilai dulu seseorang. Siapa kamu mau bergabung? Ayo kita bertobat. Ayat 8. Inilah dampak yang dibuat oleh Yesus Tuhan kita. Tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat. Saya tanya dulu kepada saudara, ini reaksi radikal atau tidak dari seorang bernama Sakeus? Bukan radikal lagi, gila. Gila betul tidak? Yang lebih hebat lagi dengar. Hari ini kita akan belajar kebenaran ini. Sebab di dalam tubuh kita ada darah Yesus. Kenapa kita nggak pernah menyadari bahwa tiap kali kita makan tubuh Yesus dan minum darah ada dalam. Maaf, saya cuma tanya, siapa yang pernah keracunan makanan? Orang yang keracunan makanan itu perlu tunggu jam berapa jam atau berapa hari, atau langsung berapa menit kemudian langsung bereaksi racun? Berapa menit, bukan? Nggak sampai hari, apalagi nggak sampai jam, apalagi hari. Berapa kali ada yang keracunan seafood, masih tengah makan sudah bentol semua itu karena alergi. Mengapa virus Yesus itu tidak sehebat virus penyakit itu yang masuk ke tubuh kita? Berarti ada yang nggak beres di hidup kita. Berapa kali kita makan tubuhnya dan minum darahnya, tapi nggak berdampak. Saya sering mengajarkan konsep ini kalau perjamuan kudus. Orang yang makan durian bisa bohong nggak? Kamu coba bisa bohong? Kenapa nggak bisa? Walaupun orang itu sudah gosok gigi pakai odol 1 cup itu habis.
Masih ada aromanya tidak? Masih. Baru berapa saat pemilu. Seharusnya kalau gereja rajin makan Yesus, kita lebih hebat dari durian, bukan? Lo ngerti nggak ilustrasi ini? Jawab iya atau tidak? Nah, ada nggak aroma Yesus yang keluar dari hidup kita? Seharusnya nanti begitu kita keluar dari sini, itu satpam tukang parkir akan lihat kita berubah daripada kita datang tadi. Ada aroma lain dalam hidup kita. Amin. Nah ini masalahnya. Berapa kali kita makan dia, gak ada reaksi apa-apa, aroma juga tidak. Berarti pencernaan kita gak beres tadi. Betul. Ada yang salah di pencernaan kita. Apa yang kita mau belajar dari Lukas 19? Saya beri 3 pertanyaan. Yesus sempat doakan Zakheus tidak di kisah ini? Coba jawab. Dia sempat nubuatkan Zakheus tidak? Dia sempat khotbah tidak? Dia sempat tumpang tangan tidak? Dia sempat menengking roh pemungut cukainya tidak? Belum saya tanya. Ini yang mengherankan. Dia nggak buat apa-apa, cuma ngajak aku mau numpang di rumahmu. Zakheus kena dampaknya, bertobat langsung. Inilah menyerahkan separuh dari hartanya. Harusnya koruptor di Indonesia itu nggak usah ditangkepi. Kalau orang-orang Kristen yang seperti Yesus datang ke rumahnya itu bertobat, semua itu koruptor itu. Ketakutan nih, ketahuan hartaku dari mana, ketahuan semua. Langsung dia bagi-bagi. Oh enggak amin. Dan masalahnya orang Kristen ikut jadi koruptor juga. Maaf. Saudara, jangan berkata, ya saya kan bukan Yesus. Langsung mau begitu. Tapi kan dia di dalam kita. Nah, maka itu tanyakan dalam hidup saudara. Apa dampak yang saudara buat dalam hidup ini? Karena ada virus Yesus dalam diri kita. Kalau kita nempel ke hidup orang terjadi apa? Mulai hari ini semua kita berpikir hidup berdampak. Amin. Tuhan memberkati kita semua.